Lazisnu akan mampu beradaptasi secara kreatif sekaligus berpegang teguh, ini yang paling penting, sekaligus, saya ulangi lagi, sekaligus berpegang teguh pada moto, yaitu sebagai lembaga yang mantap, modern, akuntabel, transparan, amanah, dan profesional. Mantap. Mulai saat ini memang sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari PBNU, bahwa NU itu kan sudah go internasional. Jadi insya Allah semua yang kita lakukan mulai hari ini sampai selesai nanti hasilnya akan penuh dengan manfaat. Saudara-saudara, hadirin dan hadirat, baik yang hadir secara offline ataupun online, 17 tahun sudah Lazisnu berkiprah di dunia filantropi dalam misi kemanusiaan dengan mengoptimalkan pengelolaan dana sosial keagamaan, zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Saat ini yang terdata, Lazisnu telah memiliki 279 jaringan pelayanan tersebar di seluruh Indonesia dan di 29 negara. Saat ini Lazisnu telah memiliki 275 jaringan pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia dan 29 negara. Melalui Lazisnu Pengurus Cabang Istimewa PCINU, dalam kiprahnya Lazisnu telah melibatkan 382 ribu lebih donatur dengan lebih dari 10 juta relawan dan menebarkan manfaat kepada 35 juta lebih jiwa yang telah mendapatkan manfaat dari kiprah Lazisnu. Saudara-saudara, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pencapaian Lazisnu yang bisa kami sebutkan di antaranya bahwa manajemen mutu Lazisnu sudah tersertifikasi ISO 9001 2015, ranking 1 Alexa untuk traffic website lembaga zakat di Indonesia. Kemudian dari Basnas Award, Lazisnu meraih penghargaan sebagai LAS nasional dengan jaringan pelayanan terbanyak di Indonesia dan di luar negeri. Lazisnu juga yang terakhir mendapatkan predikat WTP, wajar tanpa pengecualian, dari akuntan publik untuk laporan keuangan tahun 2021. Kita semua mengetahui data Basnas bahwa potensi zakat nasional 2022 sebesar 327 triliun. 327 triliun dan tahun 2021 baru terhimpun 17 triliun. Artinya potensi masih sangat besar untuk kita gali. Tahun 2021 Lazisnu alhamdulillah berhasil menghimpun dana ZIS lebih dari 1 triliun rupiah. Kita semua juga sering mendengar jumlah warga Nahdlatul Ulama lebih dari 100 juta jiwa, dan kami yakin banyak muzaki, banyak munfik, muhsinin, berarti itu adalah sebuah potensi yang cukup besar. Kita bisa mentargetkan penghimpunan Lazisnu pada periode ini, kita mentargetkan Lazisnu mampu sampai pada 7,5 triliun. Kami mohon bantuan dan doanya. Kemudian dengan menyambut kepemimpinan pengurus baru Lazisnu PBNU periode 2022-2027, dibutuhkan adanya ruang untuk memperkuat visi, misi, dan program Lazisnu ke depan yang sesuai dengan konteks zaman yang terus berubah.
rencana strategis 2022-2027 pun telah disusun. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menyusun. Saya tahu menyusunnya sambil nonton bola. Saya pikir Gus, itu jam 2 itu mereka belum tidur, ternyata betul belum tidur. Karena sambil mudah-mudahan semua itu menandakan semangatnya tidak mengalahkan semangat pemain bola untuk menang. Jadi kalau pemain bola itu semangat untuk menang, jadi pengurus Lazisnu itu semangat untuk memastikan Renstra yang disusun sebagai panduan bagi Lazisnu, PBNU dan jajarannya ke bawah untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Selanjutnya guna memberi arah yang jelas dan sistematis, Renstra tersebut perlu diturunkan ke dalam roadmap dan tahapan-tahapan pencapaian dalam mencapai potensi dan dana ZIS untuk mensejahterakan dan membangun kemandirian umat. Adapun pilar program Lazisnu yang kami susun terdiri dari 5 pilar program. Pertama, pilar pendidikan. Yang kedua, pilar ekonomi. Yang ketiga, pilar kesehatan. Yang keempat, pilar lingkungan dan kebencanaan. Dan yang kelima, pilar dakwah dan kemanusiaan. 5 pilar tersebut juga mendukung dan memberi kontribusi pada SDGs tujuan pembangunan berkelanjutan, diantaranya pendidikan berkualitas, kehidupan sehat sejahtera, tanpa kelaparan, tanpa kemiskinan, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, penanganan perubahan iklim, kemitraan untuk mencapai tujuan. Saudara-saudara, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui Renstra, pilar program dan dukungan terhadap SDGs tersebut, harapannya Lazisnu akan mampu beradaptasi secara kreatif sekaligus berpegang teguh. Ini yang paling penting. Sekaligus, saya ulangi lagi, sekaligus berpegang teguh pada moto, yaitu sebagai lembaga yang mantap, modern, akuntabel, transparan, amanah, dan profesional. Mantap. Berangkat dari hal tersebut, Lazisnu PBNU hari ini menyelenggarakan rapat kerja nasional Rakernas 2022 dengan tajuk menjadi lembaga filantropi Islam terkemuka. Rakernas ini akan digelar selama 3 hari, mulai hari ini, Jumat, Sabtu, dan Ahad 16 sampai 18 Desember. Pada Rakernas ini kami mengundang para peserta dari perwakilan pengurus Lazisnu, PWNU dari 23 provinsi, Lazisnu PCNU dari 190 kabupaten dan kota, dan 13 pengurus Lazisnu PCINU dari 13 negara. Selamat datang kepada semua Lazisnu dari seluruh wilayah kedatangan mereka. Dan pada kesempatan ini, Lazisnu juga senantiasa mengajak mitra-mitra strategis untuk berkolaborasi, merawat kepedulian dalam memberdayakan umat menuju kehidupan yang lebih berkualitas dan menyongsong Indonesia Emas 2045. Dan akhirnya nanti kami sangat mengharapkan dan kami menunggu Lazisnu semuanya, Gus Ketum, kami semua Lazisnu menunggu arahan dan perintah yang akan disampaikan nanti oleh Ketum, dan kami semua sangat akan menghargai, mengindahkan, dan menjalankan semua arahan, semua instruksi. Dan sekali lagi izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PBNU atas kehadirannya, atas perhatiannya, dan kepada seluruh jajaran PBNU dari Rois Am,
Ketua Umum dan seluruh jajaran, dan mudah-mudahan Lazisnu setelah Rakernas ini akan menjadi lembaga filantropi Islam terkemuka. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.